Tri Aji Swaka atau yang lebih dikenal dengan Tri Swaka, namanya kini begitu populer di telinga netizen tanah air. Channel YouTube-nya yakni Tri Swaka Channel hampir tembus 6 juta subscriber. Melalui kontennya yang berisi cover lagu, musik hingga prank, membuat pemuda asli Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan itu kini menjadi public figure dan terkenal. Merantau ke Yogyakarta sejak tahun 2013, ia baru memulai karir YouTube sejak 2018 lalu. Itu berawal dari iseng upload dari kegiatannya menyanyi yang pada akhirnya viral hingga saat ini. Karir Tri Swaka begitu melejit, dari seorang pengamen, salesman, perawat kucing, hingga menjadi YouTuber sekaligus penyanyi. Saya berkesempatan menjumpai ayah Tri Aji Swaka yang kebetulan kerap bertemu di musola kami. Bagaimana cerita Tri Aji Swaka dulunya sewaktu sekolah di Batu Raja hingga pada akhirnya ia sukses di perantauan? Simak bincang-bincang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang di sana malam, selamat pagi yang di situ pagi, dan selamat siang yang di situ sedang siang, nonton siang. Jadi malam ini ada tamu spesial. Kita kehadiran, kalau kami bilang Pak Haji ini, banyak juga yang menyebutnya ayah. Beliau ini kalau namanya lengkap siapa, Pak? Muhammad Fauzi. Muhammad Fauzi. Haji, Pak? Haji Muhammad Fauzi. Kalau di KTP Muhammad Fauzi. Tapi panggilan Haji Fauziran. Fauziran. Ran itu nama kakeknya. Fauziran. Ya. Berarti dipisah. Ya, ada spasi. Ran itu singkatan nama orang tua yainya Tri Aji Swaka. Oke. Pak Haji Fauzi ini adalah ayah atau orang tua dari Tri Swaka, ya. Tri Swaka. Ya. Nah, sekarang kita akan mengulik dulu cerita Tri Swaka ini dari ayahnya langsung ini. Dan saya bocorkan bahwasanya Tri Swaka itu orang asli Batu Raja, Wak, Ya. asli Batu Raja. Langsung saja, Wak. Ya. Tri Swaka. Nama lengkapnya siapa, Wak? Tri Aji Swaka FZ. Sesuai dengan di ijazah dan di KK tempo hari. Dia kelahiran tahun berapa, Wak? 1994. Anak ketiga, berarti bungsu. Ada kadeknya lagi. Berarti total berapa saudara dia? 4. Laki-laki semua. Ayunya, Ayahnya. kakaknya, Tri, adeknya. Oh, sih kok. Satu perempuan. Ada adeknya yang keempat, namanya Mas Kunedi Moriska FZ. Dia tamatan apa, Wak? Tamatan STM Kader Di Batu Raja. Batu Raja. Artinya dari SD sampai ke STM di Batu Raja. Ya, Oke, tahun berapa itu, Pak, dia STM? lebih kurang lupa. Artinya dia masa kecilnya di sini. Ya, Nah, dia merantau kapan, Pak? merantau sekitaran setelah ayunya yang berdomisili di Jogja itu menikah dan sudah punya anak satu. Nah, dia menyusul ayunya di Jogja Tahun berapa itu? sekitaran 2015. Berarti setahun setelah tamat. Ya, Awalnya dia tuh ikut ayunya, Bay. ikut ayu karena ayunya tuh ada usaha kan, Usaha apa itu? pet shop, dan juga dia tuh ada istilahnya tuh grooming itu, salon kucing. Oh. Tapi kucingnya di sana kan banyak kucing Anggora, kucing Persia di sana. Masih sekarang itu? Masih. Oh, bukan artinya dia tuh ingin melanjutkan pendidikan kuliah, bukan? Gitu. Bukan. Memang ingin ikut dan ingin bekerja. Ya. Jadi dia ikut kakaknya. Itu ayunya ya? Ayu, Mutia Yuniska itu Ayu kandungnya yang nomor 1. Dan dia ikut suaminya. Oh, itu mungkin pertama kali dia keluar dari Sumatera kali ya, merantau.
Selama ini kan Tidak, sebelumnya itu dia banyak dulu usaha di sini. Dia ikut-ikut dulu temannya dulu ngerongsok. oh, suka Dia ngerokok. ngerongsok. Kan ada temannya namanya Gading, itu punya mobil. Jadi pergi ke desa-desa cari rongsokan, besi. Oh, rongsok bersih. Memang rongsokan ya? Iya, rongsokan kardus. Di STM apa di jurusannya? Dia STM jurusan, kalau tidak salah jurusan mesin. Terus dia menjadi rongsokan. Tadinya dia di STM negeri jurusan listrik, cuma 1 tahun ditunggunya. Dia tidak di hatinya, langsung dia pindah ke STM kader jurusan mesin. Nah, jadi dia ikut temannya itu ngerongsok ke desa-desa, apalagi kalau ada istilahnya cuci-cuci gudang. Nah, dia ikut. Jual kemana? Itu kan yang temennya tadi yang namanya Gading itu kan buka lapak sendiri, Oh. cari bahan sendiri ke desa-desa itu. Berapa lama itu waktu itu sempat mengajari rongsokan itu? Sekitar aman 3 bulanan ada. Ada 3 bulanan. Kemudian dia masuk melamar jadi dealer, apa dia penjualan mobil truk. Di sini. Ya, Sales. sales. Jadi keliling dia menawarkan mobil truk itu sampai entah berapa bulan, satu pun tidak ada yang laku. Ketik penjualan. Itu waktu sekolah atau sudah tamat sekolah? Sudah tamat. Oh, sudah tamat ya? Artinya sebelum dia ke Jogja? Ya, Oh. sudah tamat. Oke. Terus? Nah, terus udah bosan dia ke Jogja ikut Ayu. Saya mau ikut Ayu, mau bantu Ayu, mau belajar sama Ayu. Nah, jadi di sana itulah tugas dia tuh nunggu toko, sudah tuh grooming ataupun mandikan nyalon kucing itu kan, dimandikan, di blower segala macam kan. Kemudian lama-lama dia ini ada minat mau buka sendiri Pet shop tadi. pet shop tadi. Berdasarkan pengalaman dia ikut Ayu. Iya, berdasarkan ikut. Itu berapa lama itu dia ikut Ayunya? Kira-kira tidak sampai setahun. Udah sampai setahun. Ya. Tinggal di situlah. Tinggal setelah Oke. jadi dia minta bantu dengan ibunya untuk modal buka pet shop itu. Bahan-bahan kan dari kakak iparnya sendiri itu. Cuman menyediakan tempat saja. Jadi dia ngambil bahan sama kakaknya, segala perisi isi toko itu, nah, dia yang jual. Tapi di tempat agak jauh dari Tempat Ayu tadi. tidak berdekatan. Artinya menyewa Yaitu- tempat khusus, Iya. semacam ruko. Ya. Ya, Oh. tidak salah dia itu di Congcat, Ya. Condong Catur. Nah di sanalah dia mulai buka usaha. Alhamdulillah maju, uangnya yang dia pinjam sama ibunya sudah bisa dikembalikan. Kemudian alhamdulillah juga setelah itu kami tadi ngambil mobil pickup. Nah dia yang melunasinya setiap bulan. Untuk di sini di Batu Raja. Mm-mm. Oh, pick up carry. Iya. Yang di Pak, rumah. Pak Ajib sempat ke sana waktu dia buka pet shop. Iya sering. Sering, ya? Setiap triwulan. Oh. Nah, jadi setiap triwulan karena ibunya ini PNS, jadi setelah bagi rapot langsung besok atau siangnya kami ke Jogja. Oh, artinya setelah dia ikut dari Ayunya tadi, dia buka dewek, sukses juga. Dia mendiri ya. Oke. Sukses. Berapa tahun itu? Dia buka sendiri? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Masih. Malah sudah 2 sudah. Oh, dua. 2 toko. Apa namanya tokonya? Pet shop tak tahu lupa. Lupa, Dia ya. namanya. Nah, sekarang kita beralih ke Triswata yang dikenal oleh warga kita ini atau netizen ini, Triswata yang pemusik. Sebagai YouTuber. Ya, yang awalnya dia itu dikenal oleh netizen sebagai tanda kutip pengamen yang dimasukkan ke YouTube. Ya. Coba ceritain. Berawal begini, karena kakak iparnya ini seorang seniman, sarjana seni musik. Kakak ipar yang Ya. di pet shop tadi. Mm-mm. Oh, Suami Ayunya kandung ini. Jadi memang kakak ini sebelum kakaknya itu buka usaha pet shop sendiri, dia itu memang suka
di kafe-kafe, di hotel-hotel itu, nah jadi pemain musik. Dan mereka pernah punya grup band kan, Kakaknya tadi. kakaknya. Nah jadi dia ini sepengetahuan saya sebagai orang tuanya, dia ini banyak belajar ilmu musik ini dari kakak iparnya itu. Sebentar. Dia basic gitar ada enggak? Awal-awal dia Ada. musik? Oh, memang ada. Ada. Oke, lanjut. Dari STM kalau tidak salah pernah dia tampil di Batu Raja ini di panggung-panggung terbuka yang diadakan umpamanya oleh Rokok. Oh, ngeband ya dulu. Memang ngeband. ngeband, ya. Dia pegang gitar dulu. Dengan gitar. Oke. Dia itu waktu diikut Ayunya itu sudah mulai atau belum fokus ke situ? Belum. Ah. Setelah dia membuka usaha sendiri, nah, dia itu selalu latihan dan merekam lagu-lagu sendiri. Di rumah. Iya, di tempat Ayu kosnya. tadi. Tempat kosnya sendiri. Iya. Dia ngekos tempat sendiri, toko sendiri, gudang pet shop isi gudang itu ada sendiri lagi. Ini kan dia itu kan stok ya untuk dagang itu kan. Jadi kalau dia ngambil barang sama kakaknya itu dia taruh di gudang. Jadi supaya perlu di isi toko ini. Kalau misalnya pas habis di toko lebih dekat di gudangnya itu, dekat dia kos itu. Nah kemudian dia merekam. Nah entah bagaimana caranya, ayah tidak tahu. Yang jelas dia itu lama baru ada pengakuan dari YouTube tadi, ada penghasilan dari. Bentar, itu waktu dia ngerekam itu belum dimasukkan ke YouTube atau sudah di-upload? Sudah Sudah upload? sudah. Tapi belum di tempat yang tempat makan itu bukan belum? Itu menurut cerita dia itu diajak oleh Mbak Pina namanya. Siapa itu? Mbak Pina itu punya kafe kafe. terbuka. Ya. Kafe terbuka di depan di alun-alun selatan, di depan keraton, namanya Pendopo Lawas. Mbak Pina itu mungkin sering melihat si Iya, Suaka Tri bermain Aji musik. Suaka ini sebetulnya ngamen-ngamen keliling itu sering juga di Jogja itu. Oh, dilihat lah mungkin oleh si Iya. Mbak Pina tadi. Disuruhnya main di situ. Main di situ. Oh, oke. Tahun berapa itu? Pertama kali mulai? Tidak tahu ayah. Yang jelas setahu ayah kalau berkunjung ke Jogja itu memang betul dia mengatakan ngamen. Karena dia ngamen di kafe Pendopo Lawas. Kafenya kafe terbuka, bukan kafe tertutup kan. Model yang di taman kota kita ini lah. Oh. Tapi luas. Ada kursi-kursinya, ada lampu lengkap. Mbak Pina tadi. Oh. Nah, dari hasil dia ngamen itu di depan dia itu ada toples. Ya. Nah, Tempat menampung duit lah. iya toples. Jadi ada orang yang suka request, Bang Haji minta lagu ini, katanya. Bang Tri minta lagu ini. Nah itu dia masukkan uang ke toples itu. Nah itu dipenuhinya lagu-lagu yang diminta itu. Kalaupun misalnya dia tidak hafal, dia langsung bisa buka di HP-nya kan. Dan rata-rata sudah bisa. Yang diminta itu lagu-lagu yang sudah dihafal di luar kepala dia. Dia tuh memang menurut ayah ditekuninya nih istilahnya itu kan, digelutinya begitu. Nah, yang dia dikenal orang tuh waktu dia ngamen di kafe itulah kan? Ya, Sejak itulah kan? sejak itu dia tuh jadi dan dia itu diakui istilah kalau bahasa ayah itu penghasilan dia dari YouTube itu lama itu. Baru dapat tuh. Baru dapat Berapa tahun setahu ya? setahun lebih. Setahun lebih baru menghasilkan. Ya, jadi apa dia subscribe, apa dia yang ditonton lewat sampai berapa juta itu belum baru dapat. Sekarang ini subscribernya sudah berapa juta ya? Sekarang ini hampir 5.600.000-an. Jadi dia tuh waktu dia di 500 penonton belum dapat. Sekitarlah sudah 1 juta lebih, nah baru dia dapat dari YouTube. Pernah tidak dia ngomong sama ayah penghasilan pertama dia di YouTube itu berapa?
pertama sekali dia dapat berdasarkan cerita ibunya. Kalau dengan ayah tak galak cerita dia. Cerita dengan ibu, alhamdulillah Bu, saya Tri dapat duit dari YouTube 170 juta. Kapan itu? Pertama sekali dia Pertama kali dia dapat? Ya. Tahun berapa itu? Ya sekitar tahun 2017 atau 2018 lah. Oh iya, lagi hit-hitnya memang. Ya, sekitar itulah ya. Jadi, nah selanjutnya baru ada istilahnya setiap bulan. Nah jumlahnya saya tidak tahu. Rata-rata berapa rata-rata itu? Apanya? Rata-rata dia pun ada 50 puluhan. Penghasilannya? Nah. Tidak tahu ya. Nggak. Tapi itu sebenarnya tuh job sampingan dia kan awalnya. Dia kan sudah ada pet shop tadi kan. Sudah ada Artinya usaha. tetap berjalan beriringan. Iya, jadi ketika begini malam. ya. Hasil daripada dia ngamen itu, dia kan ada tim Ya. MGP, musisi Jogja Project, ada lagi yang lainnya, kemudian ada lagi ini kan Triswaka Channel, ada banyak YouTube-nya tuh. Nah dari hasil dia ngamen itu, sepengetahuan ayah itu tidak diganggunya, artinya tidak diambil oleh Tri, dikumpulkan oleh timnya tadi, setelah akhir bulan baru dibagi. Berapa penghasilan bulan ini? Pokoknya 20 juta, itu bagi. Belum dibaginya lah begitu dapat langsung satu toples langsung dibagi, enggak. Jadi mereka timnya tadi tetap istilahnya itu, maaf ngomong itu bukannya apa, rokok mereka, makan mereka, minum mereka masih istilahnya itu ditanggung oleh Tri Aji. Karena Tri Aji ini maaf ngomong tuh dia tuh ada hasil dari usaha dia. Iya. Nah itu. Pak Haji. Pak Haji ini kan PNS apa Bang? Ibunya PNS. Pak Haji? Nggak pensiun. Pensiun apa? Pensiunan fotografer. Oke. Artinya kan ibunya pensiunan PNS. Sebenarnya Triswaka itu ada keinginan kuliah tidak? Melanjutkan pendidikan atau memang dia tidak Sudah mau? ada anjuran Tri oleh ibunya, kau tuh sudah kepalang di Jogja, cobalah kuliah. Ibu katanya orang yang kuliah itu ujung-ujungnya mau cari kerja. Sedangkan Tri ini sudah ada kerja, artinya sudah ada usaha. Malahan karyawan-karyawannya itu ada juga yang masih mahasiswa. Nah, pasang gaji mahasiswa. Jadi pada saat itu salah satu toko itu ada orang 4 anak buahnya. Nah, 2 toko berarti orang Lapangan. 8. Itu digaji oleh Tri Haji kena usaha tokonya tadi. Jadi kalau boleh nyebut, mungkin Tri Haji ini terbilang sukses tidak kalau menurut ayah Dewa? Alhamdulillah sukses. Karena pertama kami sebagai orang tua ini artinya itu senang lihat dia sukses itu kan. Setelah itu ya sedikit-sedikit ada kirimannya, ya kan? Sebagai orang tua, kalau kita misalnya masalah kendaraan, pajak mati, kita telepon saja kan? Tri, pajak mati motor nak, mobil mati pajak. Oh iya ya. Itu mobil itu kan dia lunasnya ya? Iya. Dia lunasnya. Nah ya, ada nggak dia ngomong mungkin visi dia ke depan ingin apa? Apa dia ingin masuk dapur rekaman atau dia ingin mengembangkan bisnis? Ada nggak tidak terucap ke ayah dan Kemarin kalau salah 2 malam atau 3 malam yang lalu itu dia sudah syukuran launching buka usaha apa itu lesehan. Lesehan. makan? Ya, makan. Nah, cuman ciri khas masakannya ayah belum tahu karena baru ya. Apakah khusus masakan kita Palembang nih, atau Sumatera nih, atau masakan Jogja atau masakan mana nggak tahu. Sudah ada dan dia sudah ngontrak tempat, sudah dirapikannya. Nah, di situ. Dia tuh punya bakat bermain musik dan nyanyi dari mana? Dari kakaknya, DNA-nya, DNA-nya kok. keturunannya. Ayah ini kan nggak hobi nyanyi. Wah, ada DNA-nya berarti. Ya, sudah tuh hobi juga musik, tapi kalau gitar ayah tak bisa. Ayah hobinya
apa itu harmonika, gitu kan. Nah, yang kakaknya nih Yunindra Alpadika ini kakaknya ya, itu memang dari dia SMP dulu sudah hobi main gitar. Nah, pengalaman dari kakaknya juga dia tuh musik main gitar. Ditambah lagi di sana waktu di Jogja dengan kakak iparnya tadi kan, dengan abangnya tadi. Abangnya itu seniman sarjana seni musik. Harapan kita dengan harapan ayah dewek pada Triswaka ini, baik dari sisi dia karirnya maupun masa depannya dewek, apa yang diharapkan dalam waktu dekat khususnya menikah kek? Nah, nikah itu sudah ayah sarankan, dan dia bilang nantilah ya, ini lagi cari usaha dulu, ngejar karir dulu katanya. Sudah, kita sebagai orang tua menurut baik. Dia sudah beli semacam tanah atau rumah ada di situ? Itu tidak tahu ya. Mungkin untuk aset atau Tidak. Tapi dia tuh tergolong bisa bisa memanage keuangan juga kayaknya. Bisa. Kapan terakhir dia balik? Kira-kira setengah bulan yang lalu. Tengah bulan yang lalu. Oh, yang jalan-jalan ke Muara Dua? Ya. Yang ngabiskan duit kecil? Bukan. Ajak Ariki? Katanya ini apa tuh? Menghilangkan stres katanya. Karena masalah apa tuh? Job masih lagi tertutup. Oh, Covid ini? Belum ada job kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang sudah guyur. Kemarin dia ada job di Samarinda, ada job di Bengkulu, ada job di daerah Jawa Oh, sudah Timur. menerima panggilan dia? Ya. Tapi dia main yang di kafe masih ada? Masih? Masih? Cuman belum boleh dibuka. Oh. Jadi saya tanya dengan Mbak Pina kan manajer. Mbak Pina, jadi kapan Tri ini main sini lagi di kafe Mbak Pina nih? Wah, ayah belum ada izin dari keraton. Oh. Nah, Ramai ada. yo. Sebab ini tiap malam ini dikontrol oleh Pol PP di alun-alun selatan itu. Oke, terakhir Pak Haji. Sikot tadi terakhir aku bertanya. Apa arti nama yang diberikan kepada Triswaka Haji? Oh, Sejarahnya. Tri itu ayah kasih dulu. Tri itu nomor 3. Aji itu berguna. Oh. Berguna. Tak lemak kalau ngani ngatik aji ngani. Oh. Nah, Ya. jadi dengan do aji ngani. Nanti ngatik guna, tapi di situ ayah ambil ajinya kian. Jadi guna. Suaka itu ya suaka. Suaka itu pelindungan kan. Hutan suaka. Itu kan ada kan? Istilah itu. Suaka alam. Ini buah dari nama adalah doa. Iya. Ya Pak Ustaz ya? Aji itu guna. Nama adalah doa. Alhamdulillah nama Tri Aji Suaka itu memang betul-betul berguna. Iya. Baik bagi orang tuanya maupun nama daerah-daerah. Alhamdulillah. Jadi mungkin cukup Haji. Cukup. Kita malam ini cukup. Kita lanjutkan dengan acara berjanji. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan benang merah yang bisa kita petik. Sukses itu tidak melulu sekolah tinggi, tapi sukses itu bisa dari kemauan, Ketekunan. kerja keras, Dan ketekunan. dan ketekunan. Dan jangan lupa sabar. Nah, kita tutup Pak Haji video ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.